Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar persamaan diferensial dari submateri dari persamaan diferensial. Perkenalkan, saya Ahmad, NIM 1860009. Jadi untuk yang pertama, pengalaman belajar yang diperlukan sebelum melangkah ke persamaan diferensial, yaitu terlebih dahulu bisa mengetahui bentuk-bentuk dari diferensial atau turunan, baik itu turunan pertama, turunan kedua, dan selanjutnya. Kemudian pengenalan istilah-istilah yang terdapat di persamaan diferensial untuk saat ini, yaitu pertama itu orde yang dimaksud di sini yaitu turunan tertinggi pada persamaan diferensial. Misalkan D kuadrat Y per dx kuadrat itu dikurang 4 sama dengan 0. Nah, dapat kita lihat di sini pangkat maksud saya turunan tertinggi pada persamaan diferensial berikut ini adalah turunan kedua. Nah, ini turunan kedua, sehingga ini disebut orde 2. Kemudian istilah selanjutnya yaitu degree atau pangkat degree. Adapun maksud degree yaitu pangkat tertinggi dari turunan tertinggi, pangkat tertinggi. Nah, kan tadi turunan tertingginya itu D2Y D kuadrat per dx kuadrat. Nah, kita lihat pangkat dari turunan kedua ini, pangkatnya berapa? Pangkatnya adalah 1, atau tidak punya pangkat, jadi tidak dituliskan. Jadi pangkatnya adalah pangkat 1. Jadi persamaannya tadi ini adalah orde 2 pangkat 1. Kemudian bentuk umum dari persamaan diferensial ini yaitu untuk konsep dasar dan bentuk umumnya, yaitu suatu persamaan tidak lagi memuat turunan dan memenuhi suatu persamaan diferensial disebut penyelesaian. Jadi misalkan tadi D kuadrat Y per dx kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Maka Y sama dengan 2x kuadrat, kemudian Y sama dengan 2x kuadrat tambah x, atau Y sama dengan 2x kuadrat dikurang 5x tambah 3 merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial yang ini.
sehingga dapat disimpulkan secara umum solusi PD dapat ditulis Y sama dengan 2x kuadrat ditambah C1 tambah C2, dimana C1 nya ini adalah konstanta. Nah, ini merupakan bentuk solusi umum atau penyelesaiannya secara umum. Kemudian ada juga bentuk solusi atau penyelesaian secara khusus, yaitu dengan dan memasukkan nanti nilai C nya. Nilai C nanti tergantung dari apa yang diminta dari soal. Oke. Kemudian untuk mengetahui lagi contoh-contoh dari orderan derajat, yaitu D pangkat 3Y dx pangkat 3 ditambah dy per dx kemudian nomor 2 dy per dx sama dengan y tambah 1 x tambah 3. Contoh soal. Oke. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan mengenai pengantar dari persamaan diferensial. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu persamaan diferensial variabel terpisah. Persamaan diferensial variabel terpisah merupakan suatu persamaan yang ditandai oleh fakta bahwa dua peubah dari persamaan itu masing-masing di diferensiannya dapat ditempatkan di ruas yang berlawanan. Jadi bentuk dari persamaan diferensial variabel terpisah yaitu untuk variabel x nya dengan dx nya disamakan, kemudian dengan variabel y dan dy nya juga disamakan. Jadi untuk bentuk umum dari persamaan diferensialnya itu ini fx dx plus gy dy itu sama dengan 0. Lalu untuk pengalaman belajar sebelum melangkah ke persamaan diferensial variabel terpisah, pengalaman belajar yang diperlukan yaitu mengetahui persamaan variabel, begitu variabel pangkat 1, pangkat 2, pangkat polinomial dan lain-lain. Kemudian pengalaman kedua yaitu dapat memahami dan mengetahui
bentuk pengintegralan. Oke. Solusi dari persamaan diferensial terpisah dapat ditentukan dengan mengintegralkan masing-masing kelompok. Jadi cara untuk mencari solusi dari persamaan diferensial yaitu dengan cara mengintegralkan dari variabel-variabel yang terpisah tadi. Jadi dapat dilihat solusi umum persamaan diferensial integral fx dx plus integral gy dy sama dengan c. C adalah konstanta. Karena kan semuanya harus diintegralkan. Jadi 0 jika diintegralkan itu hasilnya konstanta. Jadi langsung ditulis saja c di sini. Sebagai contoh, x plus 1 dx plus y pangkat 3 dikurang 3 dy sama dengan 0. Nah, karena dilihat variabelnya sudah terpisah, jadi langsung saja keduanya kita integralkan ya. Jadi untuk x tambah 1, jadi penyelesaiannya adalah integral dari x tambah 1 dx ditambah integral y pangkat 3 dikurang 3 dy sama dengan integral 0. Nah, integral 0 kemudian integralkan, hasilnya adalah 1/2 x kuadrat ditambah x ditambah 1/3 y pangkat 3 dikurang 3y sama dengan c. Nah, itulah bentuk atau solusi umum dari persamaan diferensial tersebut. Adapun contohnya yaitu jadi 1, selesaikan persamaan diferensial berikut. Dy per dx sama dengan x kuadrat per 1 tambah 3y kuadrat. 1 tambah 3y kuadrat dy tambah x kuadrat dx. Jadi kita manipulasi agar supaya bentuk dari persamaan di atas itu sudah berpisah dari variabel-variabelnya. Jadi x dengan x, y dengan y, yaitu dengan cara kedua ruas dikali 1/dx dikali, atau lebih mudahnya kita kali silang saja. Jadi dy dikali 1/3y kuadrat sama dengan dx dikali x kuadrat, sehingga menghasilkan kedua ruasnya itu sudah terpisah. Kemudian setelah kedua ruasnya setelah variabelnya sudah terpisah, langkah selanjutnya adalah kita integralkan variabel x dan variabel y. Jadi untuk bentuk integralan ini kedua ruas diintegralkan, yaitu integral dari 1 tambah 3y kuadrat dy ditambah x kuadrat dx sama dengan integral 0. Hasilnya y tambah y pangkat 3 dikurang 1/3 x pangkat 3 ditambah c. Oke. Untuk selanjutnya 2x x dy dikurang y dx sama dengan 0. X dy dikurang y dx per xy. Jadi bagaimana, lagi-lagi kita manipulasi bagaimana agar supaya variabel x dan y ini terpisah. Jadi itu caranya dengan mengalihkan 1/xy. Jadi persamaan yang ruas di sebelah kiri dikali yang 1/xy, sehingga menghasilkan 1/y dy dikurang 1/x dx. 1/x 1/y kan x per xy itu jadi 1/y, kemudian dikurang xy per xy itu 1/x dx sama dengan 0. Setelah dipisahkan kedua variabel tersebut,
Jangan lupa untuk mengintegralkan kedua ruas itu. Integral dari 1 per y dy dikurang 1 per x dx, integral 1 per x dx sama dengan integral 0. Nah, pengalaman belajar juga yang diperlukan sebelum melangkah ini adalah persamaan eksponen ya. Ini ln, jadi 1 per y itu integralnya 1 per y itu ln y, kemudian 1 per x ln x sama dengan c. Jadi ln y dikurang ln x itu sama dengan ln c. Ln y sama dengan ln c plus ln x. Ln y sama dengan ln c x. Jadi y sama dengan c dikali x. Jadi ini bentuk umumnya ya. Kemudian contoh selanjutnya yaitu 2x dx ditambah y dy sama dengan 0. Sekira ini bentuknya sudah terpisah, jadi langsung saja kita integralkan. Jadi integral 2x dx sama dengan integral min y dy, x kuadrat ditambah c1 sama dengan 1 per 2 y kuadrat ditambah c2. Nah, kenapa demikian? Jadi memang bentuk integralnya itu pasti ada c-nya, c. Kemudian di bawahnya kenapa tinggal c saja? Ya karena c1 ditambah c2 tetap konstanta juga. Jadi kita berikan di sini c-nya adalah konstanta baru. Jadi c-nya kita gabung di sini jadi c yang baru. Jadi untuk solusi umumnya adalah x kuadrat ditambah 1 per 2 y kuadrat sama dengan c. Selanjutnya yaitu materi mengenai persamaan diferensial homogen dan non homogen. Yang pertama itu persamaan diferensial homogen. Ciri umum persamaan diferensial homogen adalah tiap suku derajatnya sama. Disebut persamaan diferensial homogen orde 1 jika m dan n adalah fungsi homogen yang berderajat sama atau f fungsi homogen berderajat 0. Dengan substitusi ini persamaan diferensialnya akan menjadi suatu persamaan diferensial proba terpisah. Nah, kan bentuk umum dari persamaan diferensial itu mx x, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Nah, persamaannya tersebut dikatakan homogen. Nah, dikatakan homogen jika masing-masing dari mx, y dx dan nx, y dy itu merupakan fungsi dari homogen. Nah, bagaimana cara menentukan fungsi tersebut merupakan fungsi homogen? Adapun pengalaman belajar yang diperlukan sebelum merangkak ke persamaan tersebut, persamaan homogen dan homogen. Pertama, mengetahui apa itu fungsi homogen. Kemudian yang kedua, kembali tentang persamaan eksponen dan ln, serta substitusi dan manipulasi aljabar. Jadi cara untuk menentukan fungsi tersebut homogen atau tidak homogen yaitu fungsi fx, y disebut fungsi homogen jika f lambda x, lambda y itu sama dengan lambda pangkat n fx, y. Nah, jadi misalkan itu f x, y nya itu sama dengan x pangkat 3 dikurang y pangkat 3. Nah, jadi f lambda x, lambda y itu sama dengan lambda
kan tadi bentuk untuk membuktikan bahwa fungsi tersebut berbentuk homogen, yaitu jika f lambda x, y ini itu sama dengan lambda pangkat n f x, y. Nah, kita lihat fungsi ini bisa. Jadi lambdanya itu pangkat 3 dan juga nanti merupakan bentuk dari fx, y. Jadi fungsi ini dapat dikatakan sebagai fungsi homogen. Nah, setelah diketahui bahwa fungsi ini adalah fungsi homogen, baru kita cari solusi umumnya. Jadi caranya itu misalkan x pangkat 3 tambah y pangkat 3 dx ditambah 3x y kuadrat dy itu sama dengan 0. Jadi kan ini mxy, ini nxy. Kan tadi sudah dicari ini bahwa ini merupakan bentuk homogen. Sekarang bentuk 3xy kuadrat, jadi xy kuadratnya saja. Jadi x y kuadrat. Maaf f x y sama dengan xy kuadrat. F lambda x lambda y sama dengan lambda x lambda kuadrat y kuadrat. Kan PD nya itu x pangkat 3 y pangkat 3 lambda maksud saya dx tambah 3xy kuadrat dy sama dengan 0. Ini misalkan mx y itu ini mxy, maka m lambda xy, lambda y itu lambda pangkat 3 m, karena pangkatnya sama. Jadi langsung pangkat 3 mxy dan n lambda x, lambda y itu lambda pangkat 3 n x, y, maka x pangkat 3 tambah y pangkat 3 dx tambah 3xy kuadrat dy sama dengan 0 itu merupakan periode, sehingga dapat kita lanjutkan untuk menyelesaikan bentuk solusi umum dari persamaan tersebut. Jadi kita misalkan itu y sama dengan v kali x, maka dy sama dengan v dikali dx ditambah x dv, sehingga x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 dx ditambah t
maksud saya 3x Y pangkat 2 Y sama dengan 0. Nah, X pangkat 3 ditambah Vx Vx. Nah, Y nya sudah kita substitusi ya. Kemudian kita masukkan Vx pangkat 3 dx. Jadi ditambah 3x Y Vx pangkat 2 dy. dy ini V dx ditambah x dv sama dengan 0. X pangkat 3 dx ditambah V pangkat 3 x pangkat 3 ini dx ditambah 3x pangkat 3 3x pangkat 3 ini x1, kemudian ini itu x nya 2 jadi x tambah 1 3. V pangkat 3 ini 2 tambah 1 3 dx, kemudian ditambah 3x pangkat 3 pangkat 4 dari x ini 1 3 4 jadi x dv. Kemudian V pangkat 2 ini dv sama dengan 0. X pangkat 3 dx ditambah 4 V pangkat 3 dx ditambah 3x V pangkat 2 dv. Itu hasilnya 1 ditambah 4 V pangkat 3 dx ditambah 3x V pangkat 2 dv sama dengan 0. Nah, jadi kita manipulasi, kan ini belum variabelnya ini belum terpisah. Ini x masih ada V, ini V masih ada x di sini. Jadi caranya yaitu kita kali x dikalikan dibagi x dikali 1 tambah 4 V pangkat 3, sehingga nanti variabelnya ke tempatnya masing-masing, x ke x dan V. Nah, ini jadi 1 x dx ditambah 3 V pangkat 2 per 1 ditambah 4 V pangkat 3 dv sama dengan 0. Setelah di variabel terpisah, langsung diintegralkan kedua ruas. Ini integral 1 x dx ditambah integral 3V pangkat 2 1 tambah 4V pangkat 3 sama dengan integral 0. Nah, jadi hasil integralnya ini. Jadi ini adalah turunan dari ini tadi, turunannya V 4V pangkat 3 12V pangkat 2 integral 0 C untuk konstanta. Hasilnya ln x tambah 1/4 ln 1 ditambah 4 V pangkat 3 sama dengan C. Nilai V tadi kita lihat di sini, kan Y sama dengan V X, jadi V itu sama dengan Y dibagi X. Jadi nilai V nya diganti dengan Y per X pangkat 3. Nah, ini adalah solusi umum dari bentuk persamaan diferensial homogen.